Let's go, we're gonna learn UM Undip Pelajaran Kimia Paket 1 Part 1. Let's see for the number 1. Ada unsur-unsur periode ketiga terdiri dari Na, Mg, Al, Sip, Scl, dan Ar guys. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, maka dapat dinyatakan bahwa lihat, untuk opsi A menyatakan tentang jari-jari, untuk opsi B membahas tentang sukar atau mudahnya bereaksi, sedangkan opsi C membahas tentang keelektronegatifannya, dan opsi D itu cenderung membentuk basa atau asam ya. Nah, kita lihat untuk opsi E ternyata membahas tentang energi ionisasi. Oke, kalau ada soal kayak gini biasanya aku pakai diagram kartesius gitu loh guys, tapi imitationnya. Nah, jadi kita fokus ke kuadran 1 dalam diagram kartesius ya. Nah, itu tuh berlaku untuk sifat keelektronegatifan dan energi ionisasi. Cara bacanya, kalau letak unsurnya atau atomnya itu semakin ke atas dan semakin ke kanan, itu sifat keelektronegatifan dan energi ionisasinya semakin besar. Nah, untuk yang kuadran 3, seperti dalam diagram kartesius ya, imitasinya, itu berlaku untuk sifat basa dan jari-jari. How to read it, cara bacanya tuh sama, jadi letak unsur atau atomnya yang semakin ke kiri dan semakin di bawah atau ke bawah itu semakin cenderung ke basa dan lebih besar sifat jari-jarinya. Nah, kita buat deretnya dulu ya untuk periode ketiga. Itu berarti kan satu deret ya guys, ada Na, Mg, terus ada Al, selain itu ada Si. Di sini aku lupa mencantumkan SI-nya, tapi nggak apa-apa guys, it's okay karena nggak berpengaruh dalam soal ini karena di opsinya juga nggak bahas SI. Nah, P, Scl, dan Ar. Oke, kita lihat opsi yang pertama, itu ada jari-jari atom Na paling kecil. Kita lihat guys, Na itu letaknya paling ke kiri gitu ya, paling kiri. Nah, lihat untuk sifat jari-jari di imitasi diagram kartesius yang udah aku buat. Kalau jari-jari itu kan kalau semakin ke kiri dan semakin ke bawah, intinya semakin ke kiri itu semakin besar untuk sifat jari-jarinya. Berarti seharusnya tuh jari-jari Na itu paling besar. Jadi untuk opsi A itu salah ya guys, yang benar itu adalah jari-jari atom Na paling besar. Oke, kita loncat ke opsi C ya, yang mudah untuk ditelaah. Nah, untuk keelektronegatifan Ar paling besar, bener nggak sih? Nah, untuk Ar, lihat, Ar itu letaknya paling kanan. Nah, keelektronegatifan untuk yang letaknya semakin kanan, sifat keelektronegatifannya itu semakin besar. Berarti sifat keelektronegatifan Ar itu paling besar, dan opsi C ini adalah benar guys. Jadi jawabannya opsi C ya. Nah, selain itu aku juga mau ngasih sifat-sifat lainnya. Kalau untuk Ar berarti kalau kita telaah gitu ya, untuk bahasanya tuh lebih kecil, jadi maksudnya lebih cenderung ke asam gitu. Nah, untuk sifat energi ionisasinya itu semakin besar dan jari-jarinya juga semakin kecil. Untuk Na mungkin bisa kebalikannya ya guys, kalian bisa cari sendiri untuk sifat-sifat lainnya. Dan untuk opsi D, SpCl cenderung membentuk basa, itu salah ya guys, harusnya cenderung membentuk asam. Dan untuk yang opsi E itu salah, harusnya lebih kecil karena Mg letaknya di sebelah kiri Al, jadi Mg itu harusnya energi ionisasinya tuh lebih kecil gitu. Dan ini jawabannya C ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ada soal tentang kesetimbangan kimia. Ingat guys, kalau soal kesetimbangan kimia itu fokus dan berlaku ke sifat gas, sifat fase gas dan aqueous gitu. Jadi kalau misalnya di soal itu, di soal lainnya misalnya ada yang bersifat liquid atau solid, itu berarti nggak termasuk dalam perhitungannya nanti. Nah, di soal ini reaksinya udah setara guys, jadi nggak perlu kita setarain lagi atau kita tambahin koefisien berapapun begitu ya. Aku ingetin lagi, untuk kesetimbangan fokus ke fase gas dan aqueous. Nah, di sini berarti caranya pakainya MRS guys. Maksudnya apa? M itu mula-mula,
R itu reaksi, S itu setimbang. Tapi M sama R-nya nggak perlu kita cari ya. Kita hanya perlu tahu di di saat setimbangnya. Nah, ternyata di soal itu katanya di saat setimbang N2-nya itu jumlahnya 3,1 mol. Nah, kalau H2 jumlahnya 2,66 mol, kalau NH3 itu 0,565 mol. Nah, ternyata di soal juga disebutkan ditempatkan dalam wadah 5 liter pada suhu 500 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah Kc. Kalian harus tahu ya, bisa bedain mana yang Kc itu gimana, kalau yang Kp itu gimana dalam bab kesetimbangan ini. Nah, kalau Kp kan cenderung ke P itu tekanan ya. Nah, kalau Kc itu cenderungnya ke molaritas, guys. Berarti kita harus tahu nih molaritasnya itu masing-masing berapa. Tapi kan yang diketahui di soal kan mol ya, nggak perlu takut, nggak perlu kaget, nggak perlu bingung. Cukup dibagi oleh volume yang sudah diketahui di soal, yaitu 5 liter, guys. Jadi kita bisa tahu molaritasnya masing-masing itu berapa. Nah, berarti Kc sama dengan molaritas dari NH3 dipangkatkan 2. 2 itu koefisiennya ya, guys, dibagi molaritas dari N2 dipangkatkan 1 karena koefisiennya 1, dan dibagi H2, molaritas H2 dipangkatkan 3. 3 itu koefisiennya. Nah, berarti sama dengan NH3 itu kan 0,565 dibagi 5 dipangkatkan 2 ya. Ingat molaritas. Dan di timbang itu di soal ternyata masih mol, guys. Jadi harus dibagi 5 kan ya, supaya menjadi molaritas. Dibagi N2-nya itu 3,1 mol dibagi 5. Terus dikali H2-nya itu 2,66 dibagi 5 dipangkatkan 3. Nah, di sini aku udah hitung sekitar 0,14 atau 0,14, dan di opsinya itu nggak ada, guys. Nggak apa-apa, yang penting kita tahu caranya seperti apa gitu ya. Dan ini hasilnya adalah 0,14. Jadi guys, aku mau ngasih tahu aja for your information. Biasanya kan kalau saya soal-soal mandiri gitu, soal-soal ujian mandiri gitu kan biasanya ada poin ya. Tapi aku kurang tahu sih untuk sistem di Undip ini gimana. Tapi aku mau ingetin aja kalau soal seleksi mandiri itu kan biasanya ada pengurangan poin gitu kan, ada minusnya. Nah, kalau misalnya sekiranya kalian udah tahu tuh jawabannya nggak ada, nggak usah dikerjain ya, guys. Karena takutnya itu mengurangi poin kalian. Jadi kan eman-eman gitu ya, miris banget kan. Jadi ya udah dibiarin aja gitu. Kita cari soal yang lainnya aja yang udah pasti ada jawabannya gitu. Nah, oke. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kalian juga boleh komen-komen. Bagi yang masih bingung silahkan DM aku atau komen di kolom komentar ya, guys. Thank you. Kita lanjut ya ke nomor berikutnya. Biasanya aku mulainya itu dari produk atau hasil reaksinya, guys. Dan di sini produknya itu kan CH4 kan. CH4-nya yang diminta ternyata di sebelah kanan. Lah, di soal itu CH4 yang berada di reaksi nomor 3 itu ternyata di sebelah kiri. Jadi harus kita balikan dulu, guys, supaya di kanan letaknya gitu kan. Jadi ada CO2 dan 2H2O-nya itu di sebelah kiri ya, dipindah, dan CH4 dan 2 plus 2O2 itu sebelah kanan. Jadi seperti inilah, guys ya. Bisa disimak dulu ya. Jadi ada CO2 plus 2H2O ya, CO2 plus 2H2O reaksinya jadi 2O2 plus CH4. Jadi aku samain bentuknya tuh kayak di soal ya, guys. Jadi dibalik kayak gini tuh nggak apa-apa. Nah, delta H-nya itu menjadi positif, guys, bukan min lagi karena reaksinya udah dibalik. Jadi tinggal plus 890,3 ya. Nah, sekarang kita ke reaksinya. Reaksi yang pertama ada tuh apa tuh? C yang diminta di sini tuh maksudnya C yang fase solid, guys. Dan ternyata kita temuin di reaksi nomor 1. Dan itu letaknya udah sama-sama sebelah kiri, jadi nggak perlu dibalikan ya reaksinya, dan hasil delta H-nya tetap min 393,5. Oke, sekarang kita ke reaksi yang kedua. Ada dua, maksudnya ke pereaksi yang kedua ada H2
kita temukan di reaksi nomor 2 di soal. Dan ternyata yang diminta itu 2H2 guys, berarti harus dikali 2 dulu dong semuanya, baik reaksinya dan delta H-nya nanti. Jadi 2H2 plus, karena setengah dikali 2 itu 1, jadi ya udah tinggal koefisiennya tuh 1 aja gitu kan. Jadinya 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O, dan delta H-nya adalah menjadi min 285,8 dikali 2, hasilnya adalah 571,6. Ya kan guys? Iya, 571,6. Oke. Kalau udah sampai kayak gini guys, ya udah tinggal dijumlahin aja, gampang kan? Tapi ya sebenarnya untuk memastikan bener apa enggak, kita coret-coret yang sama ya guys. Ini ada O2 sama O2, jadinya 2 O2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan itu dicoret. Terus ada CO2 di sebelah kanan sama kiri sama dicoret juga. Dan 2H2O di sebelah kanan di sebelah kiri itu sama, jadi dicoret. Jadi bener ya guys, ada reaksinya menjadi C plus 2H2 menghasilkan CH4. Nah, untuk untuk hasil delta H-nya ya udah tinggal dijumlah aja. Jadi plus 890,3 min 393,5 min 571,6. Itu hasilnya kayaknya minus guys. Tapi minus berapa ya kira-kira? Mungkin sih ini minus 74,8. Kalian bisa cek lagi. Sepertinya benar, dan ini memang benar gitu ya guys, canda guys. Oke, di min 74,8 dan yang benar berarti opsi B. Oke gitu guys, gampang kan kalau soal kayak gini, tinggal teliti aja gitu kan. Oke, kita bisa lanjut ya ke soal nomor 4. Di sini ada soal tentang pembakaran. Sepertinya sih pembakaran sempurna ya. Pembakaran batu bara sebanyak 10 gram dihasilkan kalor yang dapat menaikkan temperatur 3 liter air dari 30 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Berarti kenaikan suhunya itu 10 derajat Celcius ya guys. Nah, kita jabarin dulu aja kali ya untuk informasi-informasinya supaya nggak bingung gitu. Nah, jadi ada batu bara sebanyak 10 gram ya dibakar. Terus ternyata bisa menghasilkan kalor yang bisa menaikkan temperatur airnya itu dari 30 derajat ke 40 derajat. Airnya ini volumenya 3 liter gitu. Dan kita tahu kalau kalor jenis airnya atau C kecil gitu ya, biasanya simbolnya itu adalah 4,2 Joule per gram per Kelvin. Oke, nah yang ditanyakan adalah energi yang dihasilkan tuh berapa kalau sebanyak 1 gram batu bara yang dibakar guys. Padahal di soal tadi tuh kan katanya 10 gram ya, tapi berapa nih kalau energinya itu cuma 1 gram batu bara yang dibakar gitu kan. Nah di sini kira-kira gimana guys menurut kalian? Mungkin kalian bisa tebak-tebak dulu. Kalau bingung mungkin bisa langsung aja kali ya. Oke. Nah, sekarang kita pakai rumus Q sama dengan MC delta T. Tapi di sini kan Q air ya, guys. Berarti M air dikali C air dikali delta T air. Nah, untuk Q airnya berarti sama dengan 3 liter dikali C-nya 4,2, delta T-nya itu 10 derajat Celcius. Jadi itu M airnya itu kenapa pakainya 3 liter? Ya karena pada awalnya itu si air ini tuh kan 3 liter ya volumenya, dan itu bisa dianggap sebagai masanya guys. Gak apa-apa ya, 3 liter ini sama ajanya adalah 3000 gram. 3000 gram dikali 4,2 dikali 10 derajat Celcius, hasilnya adalah 126.000 joule atau 126 kilojoule. Ini untuk Q airnya. Oke, tapi ini untuk yang 10 gram guys, 10 gram batu baranya. Jadi kenapa tadi kita nggak boleh pakai 10 gram untuk basa air? Ya karena 10 gram itu bukan punyanya air, 10 gram itu punyanya batu bara. Jadi gitu guys ya. Jadi kita pakai asumsi volume aja nggak apa-apa. Nah sekarang kita harus cari
untuk Ki-nya atau energinya saat 1 gram batu bara yang dibakar itu berapa sih gitu kan. Nah, di sini Ki itu sebanding dengan N guys. N itu mol. Jadi energi kalor itu sebanding dengan jumlah molnya. Kita tahu kalau N itu kan rumusnya gram per mr. Nah, jadi N itu kan sebanding dengan gram. Nah, berarti Ki sebanding dengan gram atau Ki itu sebanding dengan N. Jadi kalian bisa lihat dulu mungkin ya, ini ya bisa di pause dulu. Ya, jadi intinya seperti itu. Dan di sini kita ambil dari perbandingan Ki dan N-nya, energi kalornya dan jumlah molnya. Mungkin bisa pakai jumlah gramnya aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi di sini aku mau pakai yang mol. Sama aja guys, sama aja gitu kan. Nah, berarti untuk Ki1 itu yang Ki air yang pas 10 gram, kalau yang Ki2 itu Ki air pada saat 1 gram batu bara gitu. Berarti 126 kilojoule per Ki2 kita nanti nggak tahu ya. Terus sama dengan 10 gram per 1 gram. Jadi kita dapat tuh untuk Ki2-nya adalah 126.000 per 10 joule. Atau berarti berapa? 12.600 joule atau 12,6 kilojoule berarti. Nah, jadi kita tahu guys kalau energi kalor yang saat 1 gram batu bara yang dibakar itu jumlahnya 12,6 kilojoule. Sekarang kita ke nomor 5. Ini nomor terakhir guys. Nanti untuk lanjutannya silahkan tonton di video selanjutnya. Oke? Bla 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 bla. Semangat. Di sini ada soal, rupanya gampang banget guys ini soalnya guys. Coba deh. Ini CH3COH atau asam asetat itu termasuk asam lemah ya guys, FYI. Nah, biasanya kalau gini ya, untuk memudahkan, kalau aku tuh langsung dikali molaritas sama volumenya, jadi kita tahu bisa tahu tuh molnya tuh berapa. Dan ternyata ini asam asetatnya adalah 0,5 mol guys. Dan mol itu kan rumusnya gram per mr. Berarti tinggal masukin aja. Untuk gramnya kan rumusnya N per mr berarti ya, pindah ruas. Nah, jadi kita tahu di sini gramnya 30. Oke guys, ini soal gampang banget. Semangat. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment down below, subscribe. You can also request anything what you want. Don't forget to click the bell at the below so you can know what the next video that I have posted. Jangan lupa follow social media aku di description box ya guys. Thank you. See you on the next video. Bye. Kamsahamnida.